Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk pergerakan indeks dan juga ada 8 saham sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, dan terakhir BTPS. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini menguat 0,56% ke harga 7.133 dan transaksi sampai saat ini ada di 12,3 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG hari ini rebound ya. Yang seperti yang kemarin saya bilang ya, ada peluang rebound karena dia itu lagi konsolidasi, belum saatnya turun ya. Belum saatnya koreksi panjang karena ya perkiraan saya di akhir Agustus atau awal September itu baru ada koreksinya untuk ISG karena history tahun-tahun sebelumnya itu di September itu rata-rata ISG koreksi ya. Jadi 1-2 minggu ke depan tuh masih ada konsol dan kalau kenaikannya ya kalau saya lihat ya 7.250 itu aja maksimal sepertinya ya. Habis itu ada koreksinya dan koreksi maksimal menurut saya untuk di September atau waktu dia koreksi nanti sebelum bullish kembali di akhir tahun 6.800 ini aja ya, atau maksimal 6.700 itu maksimalnya ya. Apakah dia ke 6.600 lagi? Kemungkinan enggak ya. Kalau 6.690, 6.700 itu bisa. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Hari ini penggeraknya ISG itu Goto ya, yang hari ini cukup signifikan naiknya, kenaikan 10%. Dan ya besok ISG potensi tetap lanjut karena hari ini mau bentuk candle bullish angle pink. Kemudian kembali di atas trendline downtrendnya. Besok uji lagi 7.180 sampai 7.200. Jadi masih bisa menguat tuh 1% besok. Tapi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang hari ini ditutup menguat tipis 0,29% ke harga 8.575. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI juga konsolidasi sepertinya bagus, peluang besar besok lanjut menguat ya. Targetnya 8.650, 8.675 ya, nutup gapnya ini. Ini peluang arah dan sampai mana peluang kenaikan ya, bisa sampai 9.000 sampai 9.100 baru ada koreksinya ya untuk BBNI. Jadi BBNI ini masih aman selama di atas 8.400 kalau yang untuk trading jangka pendek ya. Kalau untuk sampai akhir tahun juga ya bisa aja mulai cicil. Takut ada koreksi nanti baru nambah saat dia mulai di area di dekat-dekat bottom ISG, misalnya di dekat-dekat akhir September atau awal Oktober ya, sekitaran itu. Jadi seperti itu aja untuk BBNI, masih menarik diperhatikan. Langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang ditutup menguat 0,88% ke harga 8.525. Transaksi asing belum kelihatan, tapi dilihat ini dari awal Agustus asing terus net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI juga bagus ya, masih sama analisanya. Ini kemungkinan 8.400 itu kemarin itu swing low-nya ya. Jadi masih bisa menguat. Untuk target BMRI 1-2 minggu ke depan itu 8.800 dan ya kalau bisa sampai all time high itu cukup luar biasa ya. Ada peluang nggak ya? Ada peluang walaupun kecil ya. Tapi kalau untuk trennya BMRI masih akan ke atas 1-2 minggu ke depan. Risknya juga kecil kalau baru mau beli ya. Pokoknya tutup di bawah 8.400 kalau untuk trading. Kalau mau pakai stop loss boleh. Kalaupun nggak pakai stop loss juga nggak masalah. Tapi nanti kalau dia udah turun dalam baru ditambah. Misalnya di 10% floating loss baru tambah. Jangan cuma 2% floating loss tambah. Nanti turun 2% tambah. Habis uangnya kalau tambah. Ya tunggu aja kalau dia lagi sentimennya lagi dijual, lagi distribusi ya biarin aja dulu. Nanti kalau sudah di area-area bottom misalnya di 8.000 atau di misalnya turun sampai 7.800 atau 7.600 baru tambah. Tapi itu kemungkinan kecil ya. Lihat kondisi dia 1-2 minggu ke depan. Kalau BMR ini naik bisa sampai 8.800, 8.900, kemungkinan besar kalaupun membuat swing low-nya paling penurunan 10%-an ya, koreksi di September ya. Itu menurut pandangan saya ya, tapi bisa aja salah. Jadi seperti itu. Untuk BMRI masih menarik, masih bisa melanjutkan penguatan dan ada gap yang
potensi besar ditutup 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan di 8.775, 8.800 ya, bisa seperti ini juga risk rewardnya. Memang tipis ya, nggak bisa tinggi dengan profitnya paling 3%, 2%, stop lossnya juga kecil ya, dihitung-hitung aja. Tapi kan bisa dana besar, yang penting psikologis ya, dana besar masuk turun 1% juga besar kan, itu bisa ada yang ganggu psikologis juga ya. Persentase itu kadang ganggu psikologis, makin dalam makin nggak rela biasanya cut loss, apalagi dana-dana besar. Nah, jadi seperti itu untuk BMRI. Besok peluang bisa lanjut ya, menguat. Langsung ke saham selanjutnya, ada BBRI yang ditutup terkoreksi 0,46% ke harga 4.280. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBRI kondisi seperti ini besok bisa ada teknikal rebound, tapi rebound tipis lah ya. BBRI kalau support kuatnya 4.200. Kalau mau nunggu di bawah boleh juga, atau strategi nyicil dulu 2 kali masuk juga bisa ya. Kondisinya BBRI ini break ke 4.400 baru tuh bagus. Bisa jadi ini swing low-nya minggu ini. Ya yang penting jangan membuat low baru. Atau kalau mau membuat low baru jangan lebih dari 4.200 kalau swing low-nya di area sini. Dan hari Jumat 2 hari ke depan ya. Besok libur ya, ternyata hari Kamis Jumat ya. Kalau seperti itu harus pergerakannya ini hijau. Hari Kamis hijau, Jumat hijau, bisa tutup di atas 4.400 itu bagus. Jadi kalau naik ke 4.400 berarti harus naik 3%. Ya kalau market mendukung bisa aja terjadi. Dan itu ada bisa pola cap and handle ya. Target naiknya 4.600 terdekat sampai nutup gapnya ini mungkin di 4.850 seperti itu ya. Kalau dilihat Fibonacci retracement-nya dari swing low ke swing high ya masih menarik ya di 0,382 ya, dan maksimal harusnya 4.200, jangan turun dari itu, lemah untuk BBRI. Jadi seperti itu untuk BBRI. Volume juga meningkat dan koreksinya belum kecil. Besok potensi ada rebound ya. Kamis. Jadi seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup menguat 0,31% ke harga 7.975. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA terus menguat dengan volume besar ya. Volumenya meningkat dari semenjak 2 minggu yang lalu. Peluangnya BBCA tetap Agustus ini menutup gapnya di 8.125 sampai 8.150 dan bisa kembali all time high baru ada koreksinya ya. Jadi masih bisa menguat nih untuk BBCA, tapi kembali lagi disclaimer on. MACD-nya masih sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat. Dan kalau misalnya dia nggak ada membuat swing low-nya, pelan-pelan terus naik sampai akhir Agustus dan baru ada koreksi di area pucuk, ini kemungkinan loh ya. Sampai akhir tahun dia bisa bergerak di area ini. Support kuatnya bisa jadi 7.600 dan resistennya 8.400. Kalau di akhir tahun dia break itu ya lanjut uptrend ya. Tapi selama dia misalnya ISG koreksi ya, kemungkinan besar BBCA itu bergerak di area ini. Jadi bisa seperti ini ya pergerakannya. Ya naik terus Agustus sampai akhir, nanti pas ISG merah di September dia turun pelan-pelan maksimal terus naik lagi ya. Nah bisa seperti itu, atau pergerakannya di bawah sini dulu pelan-pelan naik ya. Kita lihat aja pola-polanya nanti ya diikutin aja bagaimana strateginya ya. Jadi di saham downtrend juga bisa dapat profit. Jadi seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BBTN yang ditutup terkoreksi 1,26% ke harga 1.565. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBTN EMA20-nya di jauh ya. Tapi apakah ini jebol? Enggak. Besok ada teknikal rebound karena koreksinya 2 hari juga belum kecil. Karena 1.550 sampai 1.600 itu support minor sebelum dia ke arah support kuatnya 1.500. Ini confirm breakout. Kalaupun dia membuat swing low-nya sampai 1.500 tuh masih bagus, tapi sepertinya 1.550 1.565 lusa dan Jumat ada peluang rebound ke atas ya. Targetnya masih sama 1.680 sampai 1.700 untuk BBTN di Agustus. Tapi kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu. Itu menarik juga, BBTN masih golden cross, MACD-nya masih arah ke atas dan juga masih di atas perbatasan garis nol. Koreksi 2 hari volume kecil saat dia break 1.550 dengan volume besar. Jadi ini menurut saya koreksi wajar. Dan hari Kamis harus rebound ya, ada peluang. Jadi seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BDMN yang ditutup di harga 2.610 menguat 0,38%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN konsolidasi dan peluangnya sama, Kamis lusa rebound.
Targetnya masih sama 2700 2800. Ini pelan-pelan naik ya. BDMN sudah terkonfirmasi break resisten konsolidasinya yang cukup kuat semenjak November 2021 di 2500. Jadi aman untuk BDMN. BDMN 1-2 minggu ke depan arahnya juga ke atas. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas juga meningkat. MA20 sudah cross ke atas, sudut kemiringan lebih 45 derajat. Jadi ini bisa dikatakan strong uptrend. Kalau MA200, nah MA200 sudah di bawahnya, ini strong ya. MA60 juga sudah cross MA200. Jadi bagus untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang hari ini ditutup terkoreksi 2,5% ke harga 9.725. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto akhirnya jebol 10.000. Kemana arahnya? Kondisi seperti ini mungkin nggak dia ke 9.000. Ada peluang, tapi tipis ya. Kemungkinan ini mantul lagi dia dari 9.500 dan naik. Bisa jadi hari Kamis dia false breakdown. Jadi dia hari Kamis itu membentuk pola bullish angle pink dan tutupannya kembali di atas 10.000. Bisa jadi ini swing low-nya ya. Jadi hati-hati. Dan apakah masih bagus? Ya masih oke. Cuman dead cross saja MACD-nya ya. Yang penting toleransinya itu 9.000. Jangan jebol itu. Kalau jebol ya udah nggak kuat untuk Arto. Dan kalau mau bagus Arto Kamis atau Jumat harus sudah kembali ke atas 10.000. Itu aman. Berarti ada peluang dia masih konsolidasi di range ini 10.000 sampai 11.000. Itu kan lumayan 10% ya. Dan seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BTPS yang ditutup di harga 3.020, terkoreksi 0,3%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BTPS sudah di area pucuk namun terus gagal lewat ya. Kalaupun ada koreksinya ya tunggu di bawah ya. Agak beresiko kalau nekat beli di harga atas. Kalau mau nekat beli di harga atas ini harus stop loss ketat daripada dibawa turun lebih dalam. Bisa stop lossnya sekitar 2% aja. Pokoknya tutup di bawah 3.000 ataupun 1% dia tutup di bawah 3.000 ya out aja dulu. Nanti beli lagi di bawah sekalian di 2.800. Tapi kalau dilihat kondisi seperti ini harusnya bertahan ya untuk BTPS. Ini masih bagus untuk BTPS. Cuman harga belinya yang nggak ideal ya. Trennya juga masih uptrend. Cuman takutnya dia koreksi dulu. Retest support trend line uptrendnya di sekitaran 2.850 sampai 2.880 baru naik lagi ya. Jadi wait and see aja dulu. Karena juga karakter BTPS itu sering membuat body merah lebar seperti ini. Bisa aja dia open di 3.000 dan tutupannya ARB atau turun 3% 4% kan rawan. Wait and see, sabar, jangan buru-buru, jangan takut ketinggalan. Lebih baik ketinggalan daripada ngejar harga tapi malah plotting loss ataupun cut loss ya. Sabar aja. Kalau nggak dapat hari ini, hari besok beli. Jadi seperti itu. Untuk BTPS, MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas juga meningkat. Jadi masih bagus untuk BTPS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.